Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Ya awladi, kaifa halukum? La'allakum fis sihhati wal afiyah. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ustadz harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, sekarang kita sudah masuk pada semester yang kedua untuk pelajaran bahasa Arab, Al-Lughatul Arabiyyah, bahasa Arab kelas 5. Kita akan langsung masuk kepada pelajaran. Akan tapi sebelum kita memulai pelajaran, Ustadz harap kalian segera mempersiapkan alat-alat tulis kalian. Yang pertama adalah pulpen, yang kedua buku tulis, yang ketiga buku paket. Kemudian sekarang dibuka pada bagian semester 2. Pada buku paket kalian buka halaman 60. Nah, pada 60 kemudian setelahnya adalah ada pelajaran pertama, ad-darsul awwalu. Itu adalah pelajaran pertama semester 2. Silakan dibuka pada pelajaran pertama tersebut, kemudian dilanjutkan pada halaman ke-7, dimulai dari latihan ke-4. Kali ini kita akan pelajari 3 pembahasan. Di dalam pelajaran yang pertama ini kita akan pelajari 3 pembahasan. Yang pertama adalah bagaimana merubah fi'il madhi dengan fa'il jamak mudzakkar antum dirubah ke fi'il madhi dengan fa'il jamak muannats antunna. Dan yang kedua, kita akan mempelajari tentang penggunaan kana dan kanat, sebatas hanya pada penggunaan antara kana dan kanat. Kemudian yang ketiga, kita akan mempelajari tentang iltiqa'us sakinain, ketika bertemunya 2 sukun. Toyib, kita masuk pada pembahasan yang pertama tentang merubah fi'il madhi dengan fa'il subjek jamak mudzakkar mukhatab antum dirubah ke fi'il madhi dengan fa'il dengan subjek jamak muannats mukhatab antunna. Kalian bisa lihat pada latihan ke-4. Pada latihan ke-4 di situ kita belajar tentang bagaimana merubah fi'il madhi dengan fa'il jamak mudzakkar mukhatab antum dirubah ke fi'il madhi dengan fa'il jamak muannats mukhatab antunna. Tapi sebelum kita membahas, kita akan murojaah tasrif fi'il madhi bagaimana yang telah kita pelajari pada semester 1. Bisa kalian simak. Nah, di situ ada tasrif fi'il madhi dengan fi'il dhahaba. Kalian perhatikan pada dhamir antum dan antunna. Pada dhamir antum, maka nanti fi'il madhinya adalah dhahabtum. Ingat ya, dhahabtum. Sedangkan pada dhamir antunna, maka nanti fi'il madhinya adalah dhahabtunna. Jadi kita merubah pada pembahasan kali ini adalah bagaimana merubah fi'il madhi pada dhamir antum ke dhamir antunna.
Dhahabtum dilubah menjadi dhahabtunna. Begitu pula jika nanti diterapkan dengan fiil yang lainnya. Kita ambil contoh yang nomor 1. Di situ tertulis asyaribtumul qahwata ya ikhwanu. Asyaribtum. Kata syaribtum itu adalah fiil madhi dengan fa'il, subjek, jamak mudzakkar mukhatab antum, untuk dhamir antum. Maka ketika dia dirubah menjadi jamak muannats mukhatab ke dhamir antunna, maka fiilnya akan menjadi atau berubah menjadi asyaribtunna al-qahwata ya akhwatu. Perhatikan perubahan syaribtum menjadi syaribtunna. Dari jamak laki-laki menjadi jamak perempuan. Lalu perhatikan bagian akhir ya ikhwanu, itu juga harus dirubah menjadi jamak perempuan, menjadi ya akhwatu. Kenapa? Karena mengikuti dengan fiilnya. Fiilnya kan sudah dirubah menjadi jamak perempuan, jamak muannats mukhatab antunna. Maka bagian akhirnya yang ya ikhwanu juga dirubah menjadi jamak perempuan, menjadi ya akhwatu, supaya sesuai. Kemudian kita ambil contoh yang kedua. Aqra'tum hadhil majallata ya rijalu. Aqra'tum, qara'tum dirubah menjadi jamak perempuan karena qara'tum jamak laki-laki mukhatab, yaitu untuk dhamir antum. Maka bagaimana perubahannya? Maka dia menjadi qara'tunna, qara'tunna. Maka menjadi aqra'tunna hadhil majallata. Nah, tinggal bagian akhir ya rijalu, ini kan sebelumnya dia digunakan untuk qara'tum. Kalau qara'tumnya sudah dirubah jadi qara'tunna, maka ya rijalu juga harus dirubah. Apa yang sesuai untuk merubah ya rijalu? Kalau ya rijalu artinya adalah wahai laki-laki dewasa, wahai para laki-laki dewasa, maka dirubah menjadi ya nisa'u, wahai para perempuan dewasa. Seperti itu cara merubah fi'il madhi dengan subjek dengan fa'il jamak mudzakkar mukhatab ke jamak muannats mukhatab. Kemudian pada pembahasan yang kedua kita membahas tentang penggunaan kana dan juga kanat. Kana atau kanat adalah fi'il madhi. Dan pembahasan tentang kana sebenarnya bisa lebih detail lagi, tapi karena kita sesuaikan dengan yang di buku paket, maka kita fokuskan pada penggunaan kana dan kanat. Kana dia bisa masuk pada kalimat mubtada khobar. Begitu pula kanat. Lalu bagaimana kita menggunakan kana atau kanat? Kana digunakan ketika untuk laki-laki. Kalau kanat digunakan untuk perempuan. Kalau dalam kalimat tersebut mubtada'nya adalah laki-laki, maka menggunakan kana. Kalau mubtada'nya adalah perempuan, maka menggunakan kanat. Sebagaimana contoh di situ, al-mudarrisu fil fasli. Al-mudarrisu mubtada' fil fasli khobar. Karena al-mudarrisu artinya pak guru, dia laki-laki. Ketika dimasukkan kana pada kalimat tersebut, maka menjadi kana al-mudarrisu fil fasli. Kemudian contoh yang kanat. Di situ ada contoh nomor 3, ummi fil matbakhi. Ummi itu mubtada, fil matbakhi khobar. Ummi adalah perempuan, maka menggunakan kana atau kanat.
maka menggunakan kanat, menjadi kanat ummi fil matbakhi. Selanjutnya pembahasan yang ketiga adalah tentang iltiqa'us sakinain, bertemunya dua sukun. Yang dimaksud bertemu dua sukun di sini adalah ketika sukun pada alif lam itu didahului oleh sukun pada kata sebelumnya. Jadi sebelum alif lam itu ada kata yang harokat akhirnya adalah sukun. Maka ketika kita ingin membacanya secara langsung, bagaimana cara membacanya? Biasanya orang Arab akan mengharokati sukun pada kata pertama, yakni pada kata yang sebelum alif lam. Tapi bagaimana harokatnya? Apakah di dhammah, apakah di kasrah, ataukah di fathah? Maka bisa kita lihat pada latihan ke-7. Pada latihan ke-7, yakni halaman ke-8, di situ bisa kalian lihat contoh yang pertama, aqra'tum al-Qur'ana. Di situ ada alif lam, al-Qur'an, ada alif lam, ada sukunnya, didahului oleh qara'tum. Di situ juga ada sukun pada mim. Maka ketika kita ingin membacanya secara langsung, maka kita harokati mim tersebut dengan dhammah. Aqra'tumul Qur'ana. Kemudian kita ambil contoh yang lain adalah yang nomor 4. Yang nomor 4, kita ambil yang bagian tengah, kharajat al-baita. Kharajat diakhiri dengan sukun. Kemudian ada sukun di depannya pada alif lam. Maka ketika kita ingin membacanya secara langsung, maka kita harokati apa? Tak yang sukun tersebut. Maka kita harokati dengan kasroh, menjadi kharajatil. Kemudian contoh selanjutnya yang kelima, nomor 5, halaman 9. Man al-waladu. Di situ ada sukun pada nun bertemu dengan sukun pada alif lam. Maka bagaimana cara membacanya supaya bisa dibaca dengan disambung? Maka kita harokati nun tersebut dengan kasroh, menjadi manil waladu. Baik anak-anak, itu tadi adalah penjelasan 3 pembahasan pada pertemuan kita yang pertama. Silahkan diperhatikan, diulang-ulang, dipelajari. Adapun untuk tugas, untuk PR-nya akan Ustadz share di grup WA dengan nanti memberikan sedikit panduan cara mengerjakan. Jangan lupa mencatat apa yang dijelaskan dari beberapa kaidah-kaidah sehingga mudah kalian di dalam mengerjakan soal-soal yang ada. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.